Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Zara Muzikarani dari kelas A pagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai cerita rakyat yang berjudul Telur yang Bisa Berdiri dari Pontianak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang poin A yaitu fokus pembahasan. Di dalam cerita Telur yang Bisa Berdiri, membahas masalah mengenai bagaimana cara telur itu berdiri. Yang kedua, apa pengaruh yang bisa membuat telur itu berdiri? Telur itu bisa berdiri karena adanya kulminasi matahari. Apa itu kulminasi matahari? Kulminasi matahari adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Kulminasi matahari dapat memunculkan fenomena bayangan yang menghilang dari bumi. Karena akibat posisi matahari berada di titik kulminasi terdekat dengan bumi, sehingga pengaruh gravitasi terhadap bumi lebih kuat. Maka dari itu, telur bisa berdiri dengan tegak. Info yang saya dapatkan tentang cerita ini adalah berasal dari ibu saya sendiri. Kegunaan cerita ini di daerah sekitar, khususnya di Pontianak, adalah untuk jadi dongeng anak, ataupun juga bisa jadi pembelajaran bagi anak-anak, karena di dalam cerita ini banyak berisi ilmu yang bisa kita pelajari sehingga kita mendapatkan pengetahuan. Salah satunya yaitu fenomena kulminasi matahari. Yang kedua yaitu lokasi objek pembahasan. Lokasi saya membahas cerita Telur yang Bisa Berdiri ini adalah di rumah. Ibu saya menceritakan tentang cerita ini pada malam hari. Baiklah, saya akan menambahkan foto untuk bukti bahwa ibu saya menjadi narasumber yang menceritakan cerita yang berjudul Telur yang Bisa Berdiri. Fotonya akan saya letakkan di sini. Ini foto ibu saya dan saya yang sedang mendengarkan penjelasan ibu saya mengenai cerita Telur yang Bisa Berdiri yang berasal dari Pontianak. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengenalkan kepada khalayak ramai, khususnya orang-orang yang berasal dari Pontianak, untuk mengenal sastra atau cerita yang berkembang di Pontianak. Ada banyak sastra yang berkembang di Kalimantan Barat, salah satunya yaitu di kota Pontianak. Karena era digital yang sudah maju, saya ingin mengenalkan sastra yang tersebar di Pontianak. Salah satunya yaitu cerita rakyat yang berjudul Telur yang Bisa Berdiri. Masih di pembahasan yang ketiga, yang ini adalah menjelaskan mengenai struktur yang terdapat di cerita Telur yang Bisa Berdiri. Yang pertama itu tema. Tema yang bisa saya ambil dari cerita Telur yang Bisa Berdiri ini adalah mengenai fenomena kulminasi matahari. Yang kedua yaitu alur. Alur yang terdapat di dalam cerita Telur yang Bisa Berdiri ini adalah alur maju. Yang ketiga yaitu latar cerita. Latar tempat yaitu rumah panggung kayu, halaman depan rumah, dan sungai. Latar waktu yaitu pada siang hari. Latar suasana yaitu menyenangkan. Yang keempat, penokohan. Ada 3 tokoh yang terdapat di dalam cerita Telur yang Bisa Berdiri. Yang pertama yaitu Saloy, kedua Ilham, yang ketiga Reza. Yang kelima yaitu sudut pandang yang terdapat di dalam cerita Telur yang Bisa Berdiri. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah sudut pandang campuran. Yang keenam yaitu amanat. Amanat yang bisa saya ambil adalah jangan pernah menyerah sebelum hal yang ingin dilakukan itu tercapai. Pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir adalah data dan analisis data. Dari cerita Telur yang Bisa Berdiri dapat diambil tema fenomena kulminasi matahari. Yang dimaksud dengan kulminasi matahari adalah suatu fenomena di mana matahari tepat berada pada posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat. Fenomenanya dinamakan kulminasi utama. Pada saat itu, matahari tepat berada di atas kepala pengamat atau disebut dengan titik zenit. Dampak dari kulminasi matahari ini adalah bayangan benda tegak akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Maksudnya, jika kita berdiri di
keluar rumah pada waktu siang hari, saat fenomena itu terjadi, maka bayangan kita itu akan terlihat seperti tidak ada ataupun menghilang, karena matahari itu tepat berada di atas kepala kita ataupun sejajar dengan badan kita. Maka dari itu, bayangan kita itu kayak terlihat seolah-olah itu menghilang. Lalu, kulminasi ini juga dikenal dengan hari tanpa bayangan. Kulminasi matahari terjadi karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi bumi tidak dapat berhimpit dengan bidang ekliptika atau revolusi bumi, sehingga posisi matahari dan bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan. Gerak ini dinamakan gerak semu tahunan matahari. Kulminasi matahari hanya terjadi di daerah atau wilayah yang dilewati atau tepat berada di bawah garis khatulistiwa. Di Indonesia, fenomena ini bahkan terjadi 2 kali dalam setahun. Dan tempat yang mengalami fenomena kulminasi matahari antara lain yang pertama yaitu Pontianak, Bonjol, Amberi, Kepulauan Kiowa, dan lain sebagainya. Selain di Indonesia, fenomena kulminasi juga terjadi di berbagai negara lain, yaitu seperti negara Zaire atau Uganda, Kenya, Somalia, Afrika, Ekuador, Brazil, Peru, dan Kolombia. Kulminasi di Indonesia tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan di setiap tempat. Hal ini bergantung pada posisi matahari. Selain itu, dampak dari fenomena kulminasi juga menyebabkan durasi atau lamanya waktu siang hari akan sama dengan pada waktu malam hari. Kulminasi juga menandakan awal perubahan iklim di Indonesia, yaitu peralihan musim hujan ke musim kemarau pada tanggal 21 sampai 23 Maret. Yang kedua, kesulitan atau gangguan sinyal hingga gangguan cuaca di antariksa yang cukup ekstrim. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cerita rakyat yang berjudul Telur yang Bisa Berdiri yang berasal dari Pontianak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everywhere I go, bring the beat.